Ini. Oke, saya record ya. Kita udah mulai belum record nih? Oh, udah. Lalu gimana Bu untuk CAO? Untuk CAO. Sebentar ya CAO. Kita kotret dulu CAO. Oh, di sini nggak ada angkanya nih, CA-nya cuma 1, O-nya cuma 1. Oh, berarti ini pasti CA plus O min. Oh, kalian nggak boleh langsung kayak gitu juga. Kalian harus ingat-ingat, CA ini bener nggak ya di golongan 1? CA itu di golongan berapa? Golongan 2 kan ya? Berarti ionnya bukan Ca plus, tapi Ca2 plus. Ya, kemarin tadi saya baru sekilas, mohon maaf lihatnya, ada yang nulisnya Ca plus. Padahal harus dipertimbangkan juga, Ca itu golongan berapa sih? Ca itu golongan 2 plus. Ya. Nah, berarti supaya seimbang ionnya, O-nya jadi O2 min. Kayak gitu. Kenapa Bu O2 min? Kalau ada yang masih ingat juga unsurnya di golongan berapa O itu? Di golongan 6. 6 butuh 2 elektron, berarti muatannya 2 min. Terus, Bu saya bingung yang senyawa unsurnya banyak banget kayak K2, SRO4. Bu saya bingung yang kayak gini gimana sih Bu? Nah lihat, SRO4, kalau kalian ngelihat logam, ini kan logam ya, si K-nya ini kan logam. Terus unsur selain logamnya ini ada banyak unsurnya, ada SR, ada O. Kalian harus bisa langsung memahami kalau SRO4 ini itu adalah satu senyawa ion. Ntar, warnanya kenapa susah diganti. Nah, ini tuh merupakan satu senyawa. Ya, jadi kalau kalian ketemu lagi misalkan CaOH. Kalian udah tahu Ca-nya ini pasti logam kan ya? Nah, OH-nya ini merupakan satu senyawa ion. Jadi nggak kepisah ada O, ada H. Enggak, tapi OH gitu. Berarti kalau ini juga ada K, ada SRO4 juga. Ya, kita lihat SRO4 ini jumlahnya berapa sih? Lihat kan di sini K-nya 2 ya. K-nya 2 berarti SRO4 ini memiliki memiliki ion SRO4 2 min. Kenapa 2, Bu? Lihat, K-nya 2. Tadi kan saya lihat ya, ini tuh ada kayak perkalian silang seperti itu. K-nya ada 2, berarti 2 ini milik si SRO4, 2 milik si senyawa SRO4. Nah, K-nya berarti apa dong, Bu, ionnya? K itu kan SRO4-nya kan jumlahnya 1 ya. Berarti ionnya hanya plus 1. Atau kalau kalian ingat K itu ada di golongan 1, langsung aja K-nya langsung K+. SRO4-nya berapa, Bu? Lihat, K-nya ada 2. Berarti 2 ini adalah muatan ion dari SRO4. Kayak gitu. Ya. Saya kasih contoh lain lagi yang CaOH2 itu ya. CaOH2. Sebenarnya itu CaOH2. Nah, lihat di sini OH-nya ada 2 kali. Beda ya, ini OH, ini SRO4. Ya, ini O-nya ada 4, ini O-nya cuma 1, H-nya 1. Lihat di sini 2 ya. Oh, 2-nya ini tuh adalah muatan ion si Ca. Berarti Ca2 plus. Terus ini aqueous plus. OH-nya ada berapa? Berapa muatannya? -1, -2, atau -3? Kita lihat Ca-nya cuma 1. Oh, berarti OH-nya OH-. Kalau kalian udah mengionkan seperti ini, jangan puas dulu. Kita lihat. Kak, di sini kan jumlahnya 2. Saya di sini kayaknya cuma 1. Tapi benar muatannya plus 1. Jangan lupa dikalikan koefisien 2. Kalau di sini K-nya 2, di sebelah kanan juga K-nya harus 2. Gitu. Kalau di sini yang bawah, reaksi yang paling bawah gimana? Ca-nya 1, Ca-nya udah 1. Tapi di sini OH-nya ada 2 kali. Berarti ini harus kita kalikan 2. Seperti itu.
Sebelum saya ke reaksi disosiasi, sebelum saya ke reaksi ionisasi senyawa polar, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Mau Oh yang ya, Al2SO43 itu. mau yang Al2SO43. Oke. Di mana ya? Di sini semoga cukup. Oke, yang Al2SO4 3 kali ya. Kelihatan nggak kecil gini? Kelihatan lah ya. SO4 3 kali. Nah, kita lihat. Kalau kalian, ini kok duanya nggak jelas. Sebentar, saya hapus dulu. Kalau kalian lupa letak unsurnya di mana, aduh Bu saya lupa Al itu ada di golongan berapa. Nah, kita tadi Ibu kasih jembatan keledai dengan cara perkalian silang seperti ini. Kita lihat di sini, Al-nya berjumlah 2. Oh, ternyata 2 ini, ya, saya pakai warna lain, kenapa jadinya tuh warnanya itu? Ternyata 2 ini adalah jumlah ion dari SO4. Nah, berarti kan ini SO4 ada 3 kali ya. Oh, berarti si 3 ini adalah jumlah ion dari Al. Ya, berarti kita coba ya ionkan Al 3 plus. Jangan lupa wujudnya kalau sudah dilarutkan dalam air ya, di sini tuh harusnya ada H2O tadi dari atas. Ya. Al3 plus dengan ionnya apalagi ada SO4 ya. SO4-nya berapa muatannya? Lihat di sini Al2. Oh, 2 ini adalah ion dari SO4. Berarti SO4 2 min. Jangan seneng dulu kalau udah diionin. Sama nggak jumlah unsurnya? Di kiri sini, di reaktan sini Al-nya 2 kan ya. Berarti di kanan Al-nya harus 2. Di kiri sini SO4-nya ada 3 kali. Berarti di kanan sini SO4-nya harus ada 3 kali. Ini jelek banget ya. Ya. Seperti itu. Kecuali kalau kalian yang memang sudah hafal, oh Al mah pasti di golongan 3 ionnya Al3+. Ya. Lalu SO4-nya gimana ya Bu ya? Nah ini, saya kasih jembatan keledainya. SO4 ini bisa tahu ionnya dari mana? Dari jumlah unsur si Al-nya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan sebelum ke reaksi ionisasi senyawa polar? Oke. Nggak ada ya? Nggak dijawab, saya kayak ngomong-ngomong benda mati. Nggak apa-apa ya. Saya lanjut ke reaksi ionisasi senyawa kovalen polar. Kalau yang kanan ini senyawa kovalen polar ya. Kalau ada yang menyimak video saya, pasti sudah sempat mendengarkan kalau ada H seperti ini, di awalan seperti ini, kan harus ingat kalau H ini pasti membentuk ion H+. Ya, ion-ion si HH ini, H ini pasti membentuk ion H+. Ya. Bu, kenapa dia H+ ya Bu ya? Kenapa dia membentuknya senyawa kovalen bukan ion? Dipahami lagi, H itu bukan logam. Lalu langsung saja saya bahas yang banyak salah itu, sekilas yang saya banyak lihat salah tuh HNO3. Jadi kalian tuh bingung mengionkan senyawa yang jumlah unsurnya lebih dari 2. Kayak HF gini, ini mah 100% benar kalian semua mengionkannya. Tapi yang lebih dari 2 nih, kayak HCN, HNO3, NH4O, H3PO4, ini masih banyak yang salah. Tapi nggak apa-apa ya, kita bahas bersama.
HNO3. Kemarin saya ngasih tahu semuanya wujudnya cairan atau liquid kecuali HF. Ya. HNO3 wujudnya cairan. Cairan itu liquid. Terus kemarin ada yang nanya, Bu, kita tuh harus hafal senyawa itu cairannya, senyawa itu wujudnya apa? Kalau di kelas 10 ini, kalian bakal dikasih tahu sama Ibu. Ya, senyawa ini wujudnya apa. Tapi ketika sudah kelas 11, kelas 12, perlahan guru-guru tidak akan memberitahu kalian wujud itu apa. Jadi selagi saya beritahu, bisa kalian hafalkan wujudnya. Ya. HNO3, saya kasih tahu ada H, berarti dia membentuk ion H+. Ya. Berarti di sini tuh ada ion H, ada ion NO3 ya. NO3-nya berapa, Bu? Lihat, masih sama prinsipnya kayak tadi, kayak perkalian silang tadi. NO3 ini bisa kita tahu jumlah muatan ionnya dari jumlah H. H-nya cuma ada satu kan ya? Oh, berarti NO3 di sini, NO3 di sini jumlah ionnya adalah, jumlah muatan ionnya adalah cuman -1 atau NO3 min saja. Gitu. Jadi bisa tahu jumlah muatan ionnya itu dari mana, Bu? Dari si unsur lawannya. Kan NO3 ini anionnya ya. H ini adalah kationnya. Jadi bisa tahu muatan ion NO3 itu dari si jumlah H-nya ini. Lalu yang salah lagi, yang banyak salah lagi adalah ini NH4OH. Sebentar. Tekan terus. Ya. Di slide sebelumnya saya udah ngasih, di mana ya? Di slide selanjutnya, maaf. Nah ini, saya udah ngasih beberapa unsur senyawa ion positif, beberapa unsur ion negatif ya. Ini perlu diingat, perlahan saja diingatnya, tapi yang pasti nanti kalau ulangan harus ingat sekali, karena kadang-kadang, tadi kan saya bilang, logam itu pasti membentuk ion positif, H juga pasti membentuk ion positif. Nah, jangan sampai kalian ngeblank, NH4 itu apa ya, Bu ya? Gitu. Padahal kan sudah saya kasih tahu NH4 itu, nih lihat, dia membentuk senyawa ion positif. Ya. Jadi ini ionisasinya gimana? Ini H2O-nya jangan lupa ya. Ionisasinya seperti apa jadinya? Oh, NH4+. Ya. Jangan lupa wujudnya aqueous plus OH-nya. Kita bisa tahu jumlah OH dari mana? Dari jumlah NH4-nya. NH4 ini kan satu kesatuan ya. NH4-nya cuma satu, berarti muatan OH-nya OH- saja. Jangan senang dulu ya kalau di ionisasi, pastikan dulu jumlah unsur kiri dan kanan sama. Kita lihat NH4-nya di sini 1, di kiri NH4-nya 1. Di kanan OH-nya 1, oh di kiri juga OH-nya 1. Berarti ini sudah setara. Seperti itu untuk reaksi ionisasi senyawa kovalen polar. Ada yang mau ditanyakan? Bu, Ya, maaf. kalau yang H itu semuanya pakai aki juga? Iya, yang ini kan ya, yang di sebelah kanan sini. Iya, karena apa? Pakai aki? Karena mereka semua sudah dilarutkan dalam air. Jadi pakai aki juga. Gitu. Menjawab? Atau kurang jelas? Oh ya, oke. Gitu. Ya sih kemarin banyak yang nggak pakai wujud ininya. Ini penting ya. Ketika sudah dilarutkan dalam air, pasti dia wujudnya aqueous. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Kalau mau nanya lewat chat boleh, nanti saya bahas bersama. Kalau ini juga nggak apa-apa. Langsung ngomong. Oke,
Ini pembahasan yang sebelumnya. Semoga kalian mengerti. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya di PPT yang kedua. Ya, kalau di LMS itu materi bagian 2, elektrolit kuat dan lemah gitu judulnya. Bentar, saya close dulu. Kalau di LMS itu judulnya, ya pokoknya yang materi kedua ya. Kalau ada yang mau masih ditanyain yang tadi ionisasi boleh ya. Nanti jawabnya paling habis pembelajaran. Oke, sekarang kita move on ke materi selanjutnya. Kita udah tahu bagaimana larutan itu, gimana sih sifatnya larutan di kimia itu, apa maksudnya, udah tahu ya, ada zat terlarut dan ada pelarut. Dan ternyata kita udah tahu terlarutnya itu bisa ada kovalen, bisa ada ion. Kovalennya juga ada polar, ada non-polar. Dan kalau kovalen polar dan ion, mereka bisa membentuk ion bebas di dalam air. Ya. Nah, karena ionnya bergerak bebas di dalam air, mereka bisa menghantarkan arus listrik. Nah, maka dari itu, dari sifat senyawa ion dan senyawa kovalen polar itu, kita akan mempelajari larutan, kenapa ini nggak mau gerak? Kita akan mempelajari larutan elektrolit dan larutan, maaf, kita akan mempelajari larutan elektrolit dan sifat dari elektrolit kuat dan lemah. Ya. Sebelumnya kita akan langsung masuk ke elektrolit dulu. Apa sih Bu maksudnya elektrolit itu? Ya, elektrolit, larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Ya, jadi sebutan yang larutan dapat mengantarkan arus listrik itu adalah larutan elektrolit. Ya, kayak tadi ada senyawa ion dan senyawa kovalen polar. Tapi yang lebih spesifik, ada macam-macam, ada senyawa asam, ada senyawa basa, ada senyawa garam, di mana senyawa-senyawa ini pasti mereka merupakan larutan elektrolit jika dilarutkan dalam air. Asam itu pernah dipelajari di SMP ya, HCl, H2SO4 itu asam. Yang ada HHH-nya seperti itu. Kalau basa itu apa? Biasanya yang ada OH basa itu kayak NaOH, kayak tadi CaOH, itu basa. Kalau garam Bu kayak gimana? Garam itu udah pasti senyawa ion ya, kayak tadi NaCl, MgCl2, K2SRO4. Nah, itu mereka larutan elektrolit. Kalau larutan non-elektrolit itu ya kebalikannya ya, tidak dapat mengantarkan arus listrik. Contohnya adalah senyawa-senyawa kovalen non-polar, di mana ada gula, ada urea, ada alkohol. Ya. Di sini kan saya nyebutin namanya ya, ada gula, urea, alkohol. Terus nanti kalian jangan takut rumus kimianya seperti apa, karena saya pasti memberitahu rumus kimianya kayak apa. Karena kalian belum sampai di tahap menghafalkan rumus kimia. Nah, terus gimana sih Bu membedakan elektrolit dan non-elektrolit di dunia nyata itu? Kalau kalian misalkan masuk ya, kalian tuh pasti akan ada praktikum larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebenarnya sekarang juga akan ada praktikumnya tapi virtual. Ya, tugasnya minggu depan itu masih lama. Kita lihat di sini kalau elektrolit itu, nah ini ya, alat ini tuh namanya uji elektrolit, sel uji elektrolit. Kalau misalkan larutannya elektrolit, ketika saya masukkan ini tuh namanya katodanya, dia akan nyala lampunya kayak gini. Nah ini pasti larutan yang di bawahnya elektrolit, dia menghantarkan arus listrik. Kalau yang di sebelah sini, ini kan redup ya, ini tuh adalah antara redup, antara nyala sih. Tapi kalau misalkan lampunya mati, pasti dia non-elektrolit. Gitu. Kenapa sih Bu lampu di sini tuh bisa nyala? Nah, ini bayangan animasinya ya. Di sini kan ada ion-ion yang bergerak bebas. Nah, ion-ion yang bergerak bebas ini tuh dapat menghantarkan arus listrik. Sehingga nih, aliran listriknya tuh ngalir di sekitar lampunya. Jadinya nyala deh lampunya ya. Seperti itu. Bayangan arus listriknya.
Nah, kalau kita udah tahu tadi larutan elektrolit itu apa, ternyata nih lihat kalau kalian lihat gambarnya di sini, ada yang lampu yang nyalanya terang, ada lampu yang nyalanya redup ya. Nah, ini tuh adalah faktor apa? Kenapa bisa nyalanya terang dan redup ini? Karena kekuatan elektrolitnya itu beda, ya. Jadi elektrolit itu punya kekuatannya. Nah, kekuatannya ternyata beda-beda. Nah, apa saja faktor yang memengaruhinya? Apa saja faktor yang memengaruhinya? Yang pertama ini konsentrasi atau molaritas. Ya. Semakin besar konsentrasi akan semakin baik daya hantar listriknya. Sebelumnya Bu, konsentrasi itu apa sih? Konsentrasi larutan itu tuh bahasa nggak bakunya kepekatan larutan. Sekarang coba kalian bayangkan, saya masukin 1 sendok sirup marjan ke 1 gelas berisi air. Nah, di gelas yang lain, di gelas yang isi air yang lain, saya masukin 10 sendok sirup marjan. Itu pekat yang mana? Pekat yang 10 sendok kan? Nah, kepekatan larutan seperti itu tuh disebut konsentrasi. Makin pekat, konsentrasinya semakin tinggi. Jadi di antara 1 sendok marjan yang dimasukkan ke air dan 10 sendok marjan yang dimasukkan ke air itu, konsentrasinya lebih tinggi yang 10 sendok. Nah, konsentrasi ini satuannya adalah molaritas atau M besar seperti ini. Ya. Jadi kalau makin pekat, konsentrasi atau M-nya ini makin besar. Ya, jadi ini contohnya bisa lihat. NaOH 2 molar ternyata merupakan konduktor yang lebih baik dari NaOH 1 molar. Kalau ditanya kenapa Bu lebih baik 2 molar? Ingat tadi dia tuh lebih pekat NaOH-nya. Berarti ion-ion NaOH-nya menjadi lebih banyak. Ya. Ion NaOH2M lebih besar dari ion NaOH1M. Kenapa? Karena ion NaOH2M lebih pekat. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, jumlah ion. Pada konsentrasi yang sama, semakin banyak jumlah ionnya, akan semakin baik daya hantar listriknya. Contohnya di sini, MgOH 2 molar merupakan konduktor yang lebih baik dari NaOH, ini maaf ya, bukan 1 molar, tapi 2 molar. Karena harus yang dibandingkan itu konsentrasinya harus sama. Ya. Kenapa Bu ternyata MgOH2 bisa baik? Kita lihat di sini proses ionisasinya. Di sini nggak saya tulis ya wujudnya. MgOH ini solid, NaOH ini solid. Kalau sudah dilarutkan berarti aqueous ya. Kita lihat di sini proses ionisasinya. Mg ini berapa ya ionnya? Oh, OH-nya ada 2, berarti 2 ini adalah milik ion si Mg. Oh, Mg2 plus ditambah OH min. Ya, kenapa Bu OH-nya min? Mg-nya jumlahnya 1. Nah, jangan seneng dulu kalau diionisasi udah sama belum jumlahnya. Oh, di sini OH-nya ada 2, berarti di kanan juga OH-nya harus 2. Saya kalikan 2. Nah, ini tuh jumlahnya ada berapa ionnya? Ada 3. Kenapa? Yang dilihat bukan muatannya ya, tapi jumlah unsurnya. Di sini ada Mg berjumlah 1, dan di sini ada OH min yang jumlahnya ada 2. Berarti jumlahnya mereka ada 3 ion. Ya. Bukan muatannya yang kita kalikan, tapi jumlah unsur ininya nih. Nah, ya. Sekarang NaOH. Oh, lihat OH-nya jumlahnya cuma 1. Berarti Na-nya muatannya Na+. Ya. Ditambah dengan OH-. Dan ternyata jumlahnya cuma 1. Karena di kiri Na-nya cuma 1, di kanan Na-nya juga udah 1. Berarti ini udah setara. Dan ada berapa jumlah unsurnya? Ini ada 2 ya. Berarti dia hanya ada 2 ion. Oh, itu sebabnya kenapa MgOH itu lebih baik. Karena MgOH jumlah ionnya lebih banyak, ada 3. Sementara NaOH cuma ada
2 ion. Seperti itu. Saya kasih contoh satu lagi. Yang tadi ya, yang bingung yang Al2, SO4 3 kali. Solid ini juga ya. Kan tadi proses ionisasinya ini Al3 plus SO4 2-. Kalau ada yang bingung lagi, nanti putar balik aja videonya ya. Kenapa bisa 3 plus dan 2-. Di sini Al-nya ada 2 jumlahnya ya. Di kiri ada 2, berarti di kanan harus ada 2. SO4-nya di kiri ada 3 tuh Bu, berarti di sini harus kita kalikan 3. Nah, lihat di sini jumlah ionnya ada berapa? Ada 2, ada 3. Oh, berarti mereka ada 5 ion. Jadi kalau misalkan saya bandingin ada MgOH2 2 molar, NaOH 2 molar, dan ada Al2SO4 3 molar, yang paling baik yang menghantarkan listrik adalah Al2SO4 3 kali ini. Karena Al2SO4 3 kali ini memiliki 5 ion. Dijelaskan 5 ion nih. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Bu, Ya. udah istirahat, Bu. Oh, ini emang saya langsungin sampai 9 lebih 10. Jadi habis ini satu lagi, jadi nanti kalian istirahatnya habis saya ini aja. Gitu. Ya, nggak apa-apa ya? Bukan 9 lebih 10, maaf. Harusnya tuh kan 9.20 masuk lagi ya. Sampai jam 10 kan kita tuh ya? Halo? Iya, Bu. Ya, sampai jam 10 kan? Nah, nanti jam 9 lebih 40 saya udahan. Gitu. Ya, biar nggak 2 kali masuk Zoom-nya. 9.40 atau 9.30 lebih lah. Tuh. Makasih sudah diingatkan. Boleh lanjut, boleh ditanyakan dulu kalau ada yang tidak mengerti. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya. Gak ada, lanjut ya. Jadi, maaf tadi saya lupa ngabarin di awal ya. Jadi kalau kita Zoom hari Selasa, dilangsungin kayak gini ya. Diterusin. Ini kok nggak mau. Nah, faktor kekuatan elektrolit yang terakhir adalah kuat lemahnya asam basa. Ya. Balik lagi, pada konsentrasi yang sama, ini contohnya salah lagi, maaf. Pada konsentrasi yang sama, asam atau basa kuat memiliki daya hantar listrik yang lebih baik. Ya. Contohnya di sini nanti dibenarkan ya di catatan kalian. Contohnya adalah HCl1M dengan CH3COOH. Ini CH3 ya ampun, kecil sekali. 1M. Ternyata HCl1 molar ini dia memiliki daya hantar listrik yang lebih baik karena HCl ini adalah asam kuat. Kalau kalian kena ini bisa bolong kulit kalian. Kalau CH3COH ini dia adalah asam lemah. Bisa CH3COH ini kan asam asetat ya, cuka baso. Nah, karena ini asam lemah berarti dia daya hantar listriknya lebih kurang. Ya, kalau kalian lupa apa sih asam dan basa itu, ini saya sudah kasih reviewnya lagi. Kalau asam itu mempunyai kation H+, dan kalau basa itu memiliki anion OH-. Seperti itu. Ya. Bu, gimana bedain asam basa kuat sama asam basa lemah? Ada di materi selanjutnya. Yang tentunya kalau di kelas 10 ini sayangnya harus kalian hafalkan. Ya. Kalau penyebabnya kenapa sih Bu itu asam basanya bisa kuat atau lemah baru kalian temukan nanti di kelas 11. Ya, jadi sayangnya di kelas 10 ini masih dihafal. Kalau kita tadi udah belajar faktor-faktornya apa saja, kita pelajari apa sih ciri-ciri elektrolit kuat dan apa ciri-ciri elektrolit lemah.
Ya. Sekarang kita akan membandingkan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ini sel elektrolit yang lebih jelas dari sebelumnya ya. Yang nyalanya terang ini ciri-ciri dari elektrolit kuat. Tenang, ada di materi tulisannya ada di PPT selanjutnya. Terus ini nggak nyala ya, ini nggak nyala, itu non-elektrolit berarti. Dan ini redup ya, ini tuh semi-semi nyala ini elektrolit lemah. Dan kalau kalian lihat tadi animasinya, nih, apa sih Bu bulat-bulat ini? Kalau kalian lihat secara langsung, bulat-bulat yang ungu-ungu ini tuh adalah gelembung udaranya. Nah, gelembung udara itu bisa dijadikan ciri-ciri apakah senyawa itu elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Yang pertama kita pelajari elektrolit kuat terlebih dahulu ya. Elektrolit kuat itu dia terurai sempurna di dalam air. Derajat ionisasinya 1. Derajat ionisasi itu lambangnya alfa ya. Nyala lampunya terang, ini yang udah saya tunjuk. Nah, gelembung tadi ada ya animasinya yang bulat-bulat ungu itu gelembung. Gelembung yang dihasilkan dari uji elektrolitnya lebih banyak kalau elektrolit kuat itu. Ya. Sebelumnya Bu, apa sih Bu derajat ionisasi itu? Derajat ionisasi itu ukuran ionisasi suatu senyawa. Ya, kalau ukuran ionisasi senyawa itu 1, berarti dia tergolong elektrolit kuat dan terurai sempurna dalam air. Maksudnya terurai sempurna apa, Bu? Bisa lihat di sini gambarnya ya. Misalkan kalau saya masukkan NaCl ke dalam air. Nah, pasti di dalam air ini tuh terurai sempurna semuanya, ada Na+, Cl-, Na+, Cl-. Itu terurai sempurna. Pasti semuanya berubah jadi ionnya. Ya, ini ciri-ciri elektrolit kuat. Bisa dipelajari ya, dan contohnya apa? Contohnya adalah larutan asam kuat, ada larutan basa kuat, dan garam-garam dari asam kuat dan basa kuat. Ya, contohnya bisa dilihat di sini. Kok nggak mau gerak? Nah, udah saya kasih contohnya. Asam kuat itu apa? Basa kuat itu apa? Sudah dilihat ya nih ya contohnya ya. Garam itu pasti kan hafal ada logam intinya mah. Cuman yang pasti perlu dihafal itu asam kuat dan basa kuat. Dan tenang jika saya ngasih soal, misalkan asam, tapi asamnya nggak ada di sini, saya pasti bakal ngasih tahu si asam itu ciri-cirinya asam kuat atau basa kuat. Ya, tapi ini adalah dasar asam basa kuat yang harus kalian hafalkan. Tuh, nah, semua senyawa ini mereka itu terurai sempurna di dalam air. Jadi karena mereka terurai sempurna, mereka dapat mengantarkan listrik dengan baik dan lampunya nyala terang kayak gini. Nah, lalu kalau elektrolit lemah kayak gimana, Bu? Nih ya, elektrolit lemah tuh ciri-cirinya yang udah saya kasih panah. Dia itu terurai sebagian di dalam air. Dan derajat ionisasi atau alfanya itu kurang dari 1. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau alfa kurang dari 1, si ion-ionnya itu terurai sebagian dalam air. Dan kalau bisa kalian lihat di sini ciri-cirinya nyala lampunya redup. Dan ternyata gelembung yang dihasilkan dari uji elektrolita itu lebih sedikit. Nah, kalau kalian bingung, Ibu, kalau terurai sebagian, apa bedanya sama terurai sempurna? Saya kasih contoh CH3COH-nya ini ya. CH3COH. Saya larutkan di dalam air. Ya. Kan udah belajar sebelumnya ionnya ada apa aja? Ada H+, ada CH3COO-. Ya. Tapi si molekul CH3COH-nya ini tuh masih ada.
masih ada yang nggak terurai di dalam air. Kalau kita bandingkan sama NaCl tadi, semuanya terurai kan yang menjadi ion-ionnya. Nah, kalau ini CH3COH ini, dia masih ada yang berupa molekul di dalam air. Dia masih ada yang nggak terurai di dalam air itu. Ya, makanya waktu saya nulis reaksinya itu berupa bolak-balik seperti ini ya. Nah, ini itu merupakan ciri reaksi dari asam lemah dan basa lemah. Karena apa? Karena ada yang tidak terurai sempurna dalam air. Jadi kalau kalian nemu reaksi yang seperti ini, kalian langsung ngerti, oh ini tuh adalah elektrolit lemah. Kayak gitu. Nah, contoh-contohnya ada di sini yang sudah saya sampaikan ya. CH3COH itu cuka, HCN itu asam sianida, Na4OH itu amonia, H2O air sendiri itu kalau air nggak ada zat terlarutnya, dia itu merupakan elektrolit lemah ya, tapi H2O itu bukan larutan. Cuman cairan yang berupa elektrolit lemah. Itu ada FeOH2, ada CuOH2, terus tadi saya ngomong ada urea ya. Urea itu rumus kimianya CONH2 2 kali. Ya. Terus saya tadi, maaf, urea mah di non-elektrolit, maaf. Anggap ini tidak ada nanti ya. Yang elektrolit lemah mah ini. Seperti itu. Nah, kalau non-elektrolit sudah jelas ya. Mereka tidak terurai dalam air, derajat ionisasinya 0, lampunya tidak menyala, dan gelembungnya juga nggak ada. Gitu. Contohnya itu adalah senyawa-senyawa organik. Ada urea, glukosa, dan alkohol. Glukosa itu pernah ketemu ya kelas SMP kalau nggak salah. C6H12O6. Nah, urea sendiri itu CONH2 2 kali. Untuk metanol, etanol, aseton, dan senyawa organik lainnya pasti nanti saya sebutkan nama senyawanya apa dan rumus kimianya akan saya sampaikan. Entah itu di soal, entah itu di mana nanti. Kayak gitu. Ya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Perbedaan larutan elektrolit, kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Ya. Gak ada? Oke, kalau tidak ada, kita dalami tentang derajat ionisasi. Tadi saya udah ngomong ya, derajat ionisasi itu ukuran ionisasi suatu senyawa. Nah, di sini ada patokannya, kalau derajat ionisasinya sama dengan 1, dia tuh terurai sempurna dan dia termasuk elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, alfanya itu di antara 0 sampai 1. Ini tuh 0,7, 0,6 itu berarti semuanya elektrolit lemah dan terurai sebagian di dalam air. Kalau non-elektrolit, pasti dia tidak terurai atau alfanya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dalam jumlah yang sama atau dalam konsentrasi yang sama, ternyata larutan HCl itu memiliki lebih banyak ion daripada cuka. Kenapa? Kayak tadi, HCl itu terurai sempurna semuanya di dalam air. Kalau cuka, masih ada yang berupa molekul cuka di dalam airnya. Jadi persamaan reaksinya dituliskannya seperti ini. Ya. Kalau dia terurai sempurna cuma 1, tanda panahnya. Kalau dia tidak terurai sempurna 2 kali seperti ini. Bolak-balik. Ya. Ini tuh adalah ciri-ciri kalau alfanya sama dengan 1, ini kalau alfanya kurang dari 1 tapi lebih besar dari 0. Gitu. Nah, derajat ionisasi sendiri bisa kita cari, yaitu dari jumlah zat terurai yang diketahui dari soal
dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Nah, contohnya apa sih, Bu? Kalian kita tidak akan terbayangnya kalau tanpa contoh. Contohnya ini, pada awal reaksi, bukan reaksi ini. Pada awal reaksi terdapat 0,3 mol HCOOH. Ya. Lihat di sini kata kuncinya. Pada awal reaksi terdapat 0,3 mol. Berarti ini adalah jumlah zat mula. Ya. Berapa sekarang? 19. Nah, setelah bereaksi, ternyata HCOH yang terionisasi adalah 0,15 mol. Ya, terionisasi itu apa? Terurai kan ya? Berarti ini adalah jumlah zat yang terurai. Nah, maka besarnya derajat ionisasi untuk HCOOH adalah, nah gampang kan ya, tinggal kita masukkan ke rumus. Jumlah zat terurainya 0,15 dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Jadi jumlahnya alfanya sama dengan 0,5. Oh, ternyata 0,5 itu lebih kecil dari 1. Berarti dia itu termasuk elektrolit lemah. Elektrolit lemah terurai sebagian dalam air. Berarti reaksinya seperti ini ya. Tanda panahnya bolak-balik karena dia elektrolit lemah. Bisa jadi ya di soal yang ditanya bukan besarnya derajat ionisasi, tapi tuliskan reaksi yang tepat untuk ionisasi HCOH. Kalau kita tidak menganalisis, bisa saja langsung kita jawab, oh HCOOH itu adalah langsung satu panah. Karena kita nggak hafal HCOH itu asam elektrolit kuat atau lemah, langsung kita anggap reaksi itu cuma satu panah. Padahal enggak. Reaksi itu ada 2 panah bolak-balik itu karena kita tahu alfanya itu kurang dari 1. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aduh Lea, jangan nguap. Gak apa-apa, ngantuk wajar, apalagi deket kasur ya. Oke, kalau nggak ada, bener ini nggak ada yang ditanya? 3 soal apa? Nggak apa-apa sih. Kalau nggak ada juga, mungkin kalian private ya ke saya ngelihatnya, private chat maksudnya. Boleh kayak gitu juga kalau malu nanya di sini. Cuman kalau bisa nanya di sini kan enak ya, semuanya bisa tahu yang dibahas. Nah, tadi udah saya bilang ya, setiap kelas itu, setiap jam pelajaran itu pasti saya mohon maaf ada tugas karena memang harus banyak latihan. Tapi ini udah saya potong soalnya. Tadi ini ada 5 soal. Begitu saya baca ada tadi masukan kalian banyak soal, banyak tugas, saya potong 2 soal jadinya, ya. Bonus. Nah, ini bisa kalian kerjakan berdasarkan apa yang kalian pelajarin hari ini. Nomor 1 itu derajat ionisasi. Aduh, maaf ini kecoret. Bisa kalian lihat tadi rumusnya seperti apa. Ya. Nah, nomor 2 nih. Nomor 2 ini sebenarnya teori tapi banyak anak yang susah cara jawabnya gimana, cara jawabannya kayak gimana. Nomor 2 ini kan ditanya mana yang konduktor lebih baik. Apakah H2SO, ini H2-nya harusnya di bawah ya. Apakah H2SO4 0,1 M atau CH3COH 0,1 M. Nah, kalau yang B ini contohnya apakah H2SO4 0,1 M atau H2SO4 0,2 M. Ini jawabnya gimana Bu nomor 2? Kalau kalian bingung kan saya tadi udah ngasih ya di awal. Nih, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan elektrolit. Jadi kalau asalkan ketiga ini kalian kuasai, ya. Bentar. Kalau misalkan ketiganya ini kalian kuasai, soal analisis apapun bisa kalian jawab.
Ya. Tadi kan ada apa aja? Ada kekuatan, ada konsentrasi, ada kekuatan asam basa, dan apa? Ada apa lagi? Ada 3 ya, ada ionisasi. Ada apa lagi? Oh, jumlah ion ya. Jumlah ion, konsentrasi, dan apa satu lagi? Jumlah ion, konsentrasi. Aduh, bersin membuat saya nggak konsentrasi. Ya, 3 itu bisa kalian pertimbangkan ya buat menjawab soal nomor 2 ini. Nah, tadi soal yang nomor 3 ini yang saya bahas tadi. Ada berapa mol larutan yang dilarutkan di dalam air. Terus didapatkan sebesar 0,39 mol ion OH- dalam larutan. Nah, jika dilihat dari derajat ionisasinya, apakah NH4OH termasuk elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit? Jadi yang ditanya di soal ini tuh bukan alfanya, tapi apakah ini elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit? Nah, ini kalian tahu dari mana kalau misalkan kalian nggak hafal NH4OH itu apa? Tetap harus kalian cari derajat ionisasinya berapa. Baru kalian bisa simpulkan elektrolit kuat, lemah, atau non-elektrolit. Dan persamaan reaksinya bisa kalian tuliskan. Seperti itu. Ya, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada yang mau ditanyakan? 9.25 ya, masih ada setengah jam sampai jam 10. Boleh kalian isi makan nanti, boleh dikerjain tugasnya. Dan kalau ada yang mau masih revisi tugas yang kemarin, yang ionisasi itu, boleh kalian upload lagi, saya kasih batas waktu sampai jam 3 sore ini. Kalau ada yang masih mau direvisi, kalau enggak ya terserah, nggak apa-apa. Ini nggak ada yang ditanyain, ini pintar sekali anak-anakku ini ya. Terharu saya. Oke. Bu mau nanya, yang Boleh. nomor 1 teh maksudnya apa? Satu yang mana? Yang soal tadi? Iya, latihan. Sebanyak 1000 molekul HF dilarutkan dalam air. Ternyata di dalam larutan terdapat 100 unit ion F-. Lihat di sini. HF ini baru mau dilarutin dalam air ya. Berarti 1000 molekul ini adalah jumlah zat mula-mula. Karena dia baru mau dilarutkan dalam air. Terus lihat di sini kata-katanya. Ternyata di dalam larutan terdapat 100 unit ion F-. Berarti HF itu udah dilarutkan kan ya dalam air. Ya, berarti HF itu sudah terionisasi. Nah, terionisasinya jumlahnya berapa? 100 unit. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Lea. Oh, Lea. Oh iya. Lea. Kasih, Bu. Ya. Jadi ya, paham. Kalau kalian nggak paham sama maksud soalnya, tanyain ya. Di kimia itu seperti ini, kalian bisa paham rumusnya apa, konsepnya apa, tapi kalau kalian nggak paham soalnya apa maksudnya, kalian nggak bisa ngerjain. Ini nggak apa-apa, kalau masih latihan tanya aja. Bu, mau nanya. Jadi nomor 1 cari alfanya doang. Iya, kan langsung ini kan soalnya udah jelas, berapakah derajat ionisasi? Nggak usah cari reaksinya. Reaksinya mah tuh yang nomor 3 tuh. Ya, gitu. Kebayang? Kebayang lah ya. Kalau gitu ini tugasnya boleh dikerjakan. Kita akan leave pembelajarannya. Dan saya sepertinya mulai beritahu dari sekarang. Mulai sekarang, ulangan harian itu akan ada soal-soal yang menjurus ke latihan soal ke akreditasi kriteria minimum atau soal AKM. Jadi kelas 11 nanti kan kalian pengganti UN tuh bakal ada AKM ya. AKM itu soalnya itu ya
Sebenarnya gampang kalau kalian mau baca. Jadi sebenarnya soalnya itu hanya literasi dan numerasi. Literasi itu ya kayak bahasa Indonesia, bacaannya apa, kalian tinggal jawab berdasarkan bacaan itu. Tapi ya menjawabnya itu susah sih gitu. Nanti bisa kalian lihat dari ulangan-ulangan yang saya kasih. Gitu. Ya. Jadi biar kalian nggak kaget nanti kalau nanti suatu saat ulangan, ini soal apaan sih Ibu gitu. Itu sengaja saya kasih supaya kalian sekaligus latihan buat kelas 11 AKM. Jadi UN kalian nggak ada, tapi adanya AKM. Ya. Tapi ujian sekolah tetap ada di kelas 12 nanti. Itu cuman UN-nya aja yang nggak ada. Oke, kalau nggak ada pertanyaan boleh leave. Boleh istirahat, makan, kerjakan tugasnya. Mohon maaf ya, saya nggak ada tugas. Aduh, biar kepantau kalian soalnya. Tuhan berkati. Kasih Bu. Terima kasih, Bu. Kasih Bu. Iya. Makasih, Bu. Sama-sama.